Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu yang saya hormati, hari ini melalui penilaian pengelolaan kinerja, saya memilih indikator memandu pelaksanaan pembelajaran. Bapak Ibu, untuk indikator memandu pelaksanaan pembelajaran, ada upaya untuk mempelajari. Kalau kemarin diobservasi di pengelolaan kinerja Bapak Ibu Guru, saya sudah menilai kemarin, itu juga ada target perilaku yang saya bisa nilai apakah itu Bapak Ibu laksanakan pada saat observasi. Di pengelolaan kinerja saya dengan memilih memandu pelaksanaan pembelajaran, ini yang saya angkat mengingat pelaksanaan pembelajaran, utamanya pembelajaran mendalam. Kalau saya lihat observasi kemarin, itu masih jauh dari harapan Bapak Ibu. Nah, untuk upaya mempelajari dalam memandu pelaksanaan pembelajaran, yaitu kepala sekolah memandu pertemuan perencanaan program dan anggaran sekolah berbasis data untuk memastikan implementasi pembelajaran mendalam. Pelaksanaan pembelajaran mendalam. Coba next. Ini definisi dari pembelajaran mendalam. Pembelajaran mendalam merupakan pendekatan yang memuliakan dengan menekankan pada penciptaan suasana belajar dan proses pembelajaran berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan melalui olah pikir, olah hati, olah rasa, dan olahraga secara holistik dan terpadu. Itu definisinya untuk pembelajaran mendalam. Kenapa saya angkat ini? Karena pada saat observasi kemarin, untuk di pembelajaran mendalam, Bapak Ibu merancang pembelajarannya itu masih jauh. Itu definisinya ya. Jadi itu menekankan pada bagaimana kita menciptakan suasana belajar. Dalam proses pembelajaran ada di sana berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Jadi pembelajaran itu ketika kita merancang pembelajaran, anak-anak merasa senang. Mereka tidak jenuh, tetapi mereka merasa senang ketika mereka belajar. Berpikir dan ya, sesuai dengan dimensi profil lulusan, yaitu dalam menganalisis materi pelajaran, memastikan bahwa tujuan pembelajaran mendorong eksplorasi konsep, bukan sekedar hafal
hafalan. Itu kita ingat, itu pembelajaran mendalam ya. Upayakan mengaitkan setiap mata pelajaran dengan kehidupan nyata agar peserta didik melihat relevansi pembelajaran seperti menghubungkan IPA dengan isu lingkungan, atau ekonomi dengan perkembangan bisnis digital. Bagaimana kita menghubungkan itu yang nyata? Kalau kemarin di pembelajaran kita di kelas 3, kalau kita mau sampaikan kepada anak-anak tentang alat atau teknologi untuk memudahkan pekerjaan, kita sampaikan kepada anak-anak contohnya apa ya, teknologi yang bisa memudahkan kayak memilih padi, kan harus ada gambar, iya. Mereka melihatnya, oh seperti ini, memilih padinya, langsung dapat hasilnya. Jadi tidak berhayal. Jadi kalau pembelajaran kita seperti itu akan terekam di memori anak-anak kita. Kita tidak mengajar anak-anak untuk berhayal. Bagaimana itu penggilingan padi, bagaimana itu pembuatan tempe, dan menggunakan teknologi. Nah, itu bagaimana kita mengidentifikasi karakteristik mata pelajaran. Strategi pembelajaran juga harus berbasis eksplorasi dan refleksi, seperti pembelajaran berbasis proyek atau pertanyaan. Ya, kan itu metodenya yang kita rancang. Jangan metodenya hanya ceramah. Itu berbasis eksplorasi, refleksi. Proyek, ya, kalau misalnya di SPDP apa yang dihasilkan? Belum ada ya saya lihat hasilnya untuk keterampilan anak-anak kita SPDP-nya. Kalau ada seni rupa, harusnya ada hasilnya, ada proyeknya. Guru dapat mendorong murid merancang proyek, melakukan penelitian atau menyelesaikan tantangan berbasis data sesuai mata pelajaran. Ini kalau sudah berbicara tentang berpikir kritis, course, itu kelas-kelas tinggi. Next. Nah, ini menentukan dimensi profil lulusan, kan ada ya di modul aja ada untuk dimensi profil lulusan. Apa itu? Bagaimana kita menentukan dimensi profil lulusan di perencanaan pembelajaran kita? Ya, di sini menentukan dimensi profil lulusan dalam pembelajaran harus dilakukan secara strategis agar selaras dengan prinsip pembelajaran mendalam. Nah, ini prinsip pembelajaran mendalam itu bermakna berkesadaran, menggembirakan. Guru perlu memilih dimensi yang relevan dengan tujuan pembelajaran dan karakteristik mata pelajaran yang diajarkan. Jadi kita memilih dimensinya. Kan di situ ada bermakna, berkesadaran, menggembirakan. Strategi pertama adalah mengidentifikasi keterkaitan materi dengan dimensi profil lulusan. Nah, apakah ada keterkaitan antara profil lulusan dengan materi kita yang di dalamnya itu ada bermakna, berkesadaran, dan menggembirakan. Ya, contohnya bagaimana suatu konsep dapat memperkuat keimanan. Ya, seperti kita lakukan setiap hari Jumat. Kemudian setiap hari baca Asmaul Husna. Kemudian di kelas, ya, berdoa sebelum belajar. Itu sudah masuk
pembelajaran kita. Next. Nah ini tadi ya, kalau di perencanaan pembelajaran mendalam ada menentukan tujuan pembelajaran, JP-nya, menentukan topik pembelajaran yang kontekstual dan relevan, mengintegrasi lintas disiplin ilmu yang relevan, itu tadinya. Nah ini desainnya. Nah, untuk tujuan pembelajaran, nah ini diturunkan dari CP. Nah, tujuan pembelajaran kalau dulu di KSP, kalau sekarang CP capaian pembelajaran. Di CP-nya itu, ya, itu tujuan pembelajaran memuat dua komponen utama ya, kompetensi dan input materi. Kalau kompetensi kemampuan peserta didik sebagai hasil dari proses pembelajaran. Kemudian input materi misalnya, ya next. Nah, ini menentukan topik pembelajaran yang kontekstual dan relevan. Saya sudah jelaskan tadi ya. Ya, bagaimana mengidentifikasi materi pembelajaran. Ini desain pembelajaran, menentukan kerangka pembelajaran, ya, yang di dalamnya ada praktik pedagogisnya, kemitraan, pembelajaran untuk pembelajaran, pemanfaatan digital. Untuk menentukan kerangka pembelajaran dalam pembelajaran mendalam mencakup beberapa aspek penting, yaitu praktek pedagogisnya, kemitraan pembelajaran, lingkungan pembelajaran, pemanfaatan digital. Ada di RPP pembelajaran, modul ada. Ini harus masuk semua. Nanti kita lihat, bisa ditampilkan dari sini. Ada pernah saya kirim di YouTube. Nanti kita lihat contoh RPP pembelajaran mendalam. Nah, intinya di sini bahwa perencanaan pembelajaran mendalam untuk asesmennya ada asesmen pada awal pembelajaran, ada asesmen pada proses pembelajaran, dan ada asesmen pada akhir pembelajaran. Ada 3 asesmen. Tadi yang saya sudah jelaskan. Nah, bagaimana itu asesmen pada awal pembelajaran ini? Asesmen pada awal itu bertujuan untuk memahami kesiapan. Ya, itu saya bilang tadi. Kalau kita sudah asesmen anak-anak, kita sudah melihat kesiapannya. Kalau kita asesmen, ada pertanyaan yang kita sampaikan dan tidak bisa jawab, berarti belum ada kesiapannya itu. Iya. Ada kadang anak-anak kita tahu, tapi iya belum, karena tidak ada, belum siap. Makanya kita asesmen dia. Nah, kemudian asesmen pada proses pembelajaran, dan yang kita pilih selalu adalah disiplin positif, pengelolaan kelas. Bagaimana kita selalu buat kesepakatan dalam kelas. Apa yang menjadi kesepakatan? Kenapa kita bisa kembali direfleksi? Kenapa mahasiswa ini tidak bisa selesai? Apa masalahnya? Kita sampai besok kalau dulu Paris dengan amat berapa itu maksudnya kalau saya kasih suami saya cakap. Kenapa nggak bisa gunakan kasih solusi itu tugas kerjakan. Kalau Mbak Dinda butuh waktu berapa? Iya, waktunya akhirnya tidak selesai dan kita mencapai karena kita membacakan soal. Karena kan teknologi ada. Iya. Kalau kamu menulis lagi sudah terlambat. Tidak pakai fokus. Iya, ini fokus. Apa ini kan? Di sini ada. Nanti coba kita belajar.
kalau sudah belajar menggunakan papan gerak kan ada semua. Nah, itu ya. Nah ini tadi proses penyusunan perencanaan. Kita mulai dari menganalisis capaian pembelajaran, menyusun pembelajaran dan alurnya, kemudian merencanakan pembelajaran hasil. Ada bisa nggak ditampilkan RPP-nya? Sekarang kita diskusi ya, Bapak Ibu. Ya, mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu atau kita diskusi tentang pembelajaran mendalam ini. Ada yang mau bertanya tentang pembelajaran mendalam? Pembelajaran mendalam dengan pembelajaran biasa, yang mana itu pembelajaran biasa? Kalau pembelajaran biasa kan pastinya selalu ada. Iya, kita selalu merancang itu pembelajaran. Iya. Hanya di istilah sekarang, ya sudah ada itu ya pembelajaran mendalam. Ya. Iya, ada plan ini. Pembelajaran mendalam. Itu kan yang sekarang kita gunakan di Kultur Merdeka. Ya. Kalau dulu itu pembelajarannya lebih ke kompetensi, ada kompetensi KD-nya ya. Kalau di sini ada CP-nya. Kemudian benar ada capaian pembelajarannya. Ya, jadi untuk pembelajaran mendalam, saya berharap mungkin nanti di supervisi saya, karena untuk supervisi itu 2 kali dalam 1 tahun, di semester pertama dengan semester kedua. Jadi saya lagi sudah berapa kali saya ngirim contoh-contoh pembelajaran mendalam. Ada pernah saya kirim mulai dari kelas 1 sampai kelas 6 yang ada. Tinggal kita bagaimana merancang itu, jangan kita ambil secara utuh semua, tetapi bagaimana kita mendesain itu sehingga itu cocok dan sesuai dengan karakter siswa kita di sini. Kira itu, ya. Untuk observasi saya di pengelolaan kinerja hari ini, terima kasih Bapak Ibu sudah aktif dalam kegiatan ini, dan saya berharap untuk merancang pembelajaran ke depan, pembelajaran kita di kelas masing-masing. Harapan kita semua supaya kita itu sudah bisa kita laksanakan di saat pembelajaran, sehingga apa yang kita harapkan untuk pencapaian hasil anak kita bisa terlihat. Itu saya kira dari saya. Sekian.